kalau memang ibu-ibu itu kursinya agak tapi kalau dia lebih cepat. Kalau segmen pasarnya harus diingat gitu kan, apa segmennya di mana, itu harus diperhatikan segmen pasarnya. Terus itu konsumen kita ini apa, itu namanya segmen pasar. Terus itu lokasi kita apa loh, kita mau mendirikan barbershop di mana, terus segmen pasarnya apa. Nah kan kalau lagi musim K-pop, nah berarti kan harus benar-benar gitu kan. Nah beda kan, barbershop itu sama salon itu beda. Kalau salon itu identik dia laki-laki dan perempuan, kebanyakan kaum hawa yang mendominasi seperti itu. Ya kalau misalnya segmen pasarnya yang lain, ya seperti apa? Nah, yang menarik itu sama-sama menarik. Satu usahanya barang, contohnya jasa, barbershop, itu kan dipikir segmen sama-sama kekinian, gitu kan? Modalnya seperti apa? Kan modalnya meminimalisir modal, tetapi sistem ekonomi itu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu menarik sih menurut saya. Diperhatikan segmennya ya, terus itu lokasi, terus itu tujuan. Jangan sampai kita sudah mendirikan hidup cepat dan tutup juga cepat, jangan sampai gitu kan. Itu jadi pemikiran kita gitu kan. Nah, analisisnya juga perlu ditingkatkan. Itulah kenapa setiap usaha itu analisis SWOT itu penting untuk kita jalankan. Kalau tidak ya kita akan lulus oleh pasar. Oke dah. Oke, ada kesulitan? Ya. Untuk usaha dari bidang jasa barbershop, kira-kira di masa sekarang ini bagaimana sih Pak strategi kita supaya tetap bisa bersaing dan tetap bertahan gitu? Jadi nggak lama-lama pengunjung atau pelanggan kita hilang, akhirnya kita kehilangan pelanggan. Ya, kehilangan pelanggan ya. Yang ini barang produk seperti apa? Jadi untuk barang kita kan pakai usaha es boba. Itu bagaimana Pak untuk kita ini di suatu daerah seperti Kalianda ini untuk usaha ini tetap berjalan terus, untuk nanti itu nggak hanya dianggapnya doang terus buat sampai kapan, kita nggak cuma 1 bulan 2 bulan gitu. Itu bagaimana? Oke. Saya jawab dari kelompok 1 dulu tentang jasa tukang cukur ya. Di sekarang itu di sekitar kita hampir di pasar itu banyak tukang cukur gitu kan. Nah, keunggulan kita seperti apa gitu kan di barbershop gitu kan. Nah, barbershop itu adalah nama kekinian gitu kan. Nah, apa barbershop itu? Nah, sama aja gitu kan. Jokowi aja sekarang presiden kita, dia cukurnya di barbershop, ya kan? Kekinian banget kan presiden kita. Nah itu apa yang buat barbershop itu menarik gitu kan? Pertama pelayanan. Nah, nggak mungkin kan kita barbershop ada SPG atau apa gitu kan? Pelayanan dulu kita. Biasanya kalau pelayanannya bagus, senyum sapa salam seperti itu kan masih berlaku juga kan untuk sebuah toko. Nah, kita mau masuk toko retail modern aja, selamat datang di toko kami gitu kan. Nah, namanya barbershop itu kan kekinian. Apa lo gitu kan, musik gitu kan. Ya ada akun musiknya lah gitu kan, untuk slow atau apa, terus itu kenyamanan. Itu dipikirkan juga, baik itu di jasa ataupun produk, itu boba kita itu nyaman nggak pembeli ini dengan pelayanan kita.
gitu kan? Nyaman nggak? Yang buat nyaman itu apa? Kalau misalnya kita bobanya buat tokonya agak besar gitu kan, nah otomatis ruangannya harus ber-AC. Sekarang itu barbershop itu intinya ruangannya nyaman, apalagi ada ruangan AC, nyaman atau tidak? Kalau orang nunggu, walaupun antriannya nomor 10 itu, apa yang perlu disiapkan? Musik gitu kan, wifi, free wifi kan, barbershop itu sekarang kan banyak free wifi kan, dimanapun pasti free wifi, iya kan? Terus itu ada bahan bacaan. Nah kalau di luar negeri itu apalagi Jepang ataupun Korea itu kalau nggak free wifi ataupun ruang bacaan, jadi buku kita siapkan. Ya kalau bisa ada edukasinya, buku bacaan tentang sekolah atau pendidikan, itu buat menarik menurut saya. Itu kan tidak ada ini barbershop itu yang membuat barbershop free wifi dan baca buku gitu kan, tidak ada kan, sambil menunggu. Itu menarik menurut saya, dikemas seperti itu aja. Nah itu begitu juga kalau es boba gitu kan. Nah kita lihat buat kayak seperti model kafe gitu kan, kafe menarik kan, kafe boba kan, siapa tahu bisa langsung franchise-nya langsung ini kantin-kantin modern gitu kan, menyiapkan ruang tempat baca, area wifi, terus itu. Nah packaging juga jangan lupa untuk kemasan itu kan. Nah kan banyak nih unik-unik gitu kan, tulisan-tulisan yang agak nyelotek kemasan itu kan. Nah kita lihat ikan rokok gitu kan, ada tulisan-tulisan yang nyentrik gitu kan, yang menyinggung atau kekinian. Nah itu bisa menarik juga gitu kan. Coba kalian buat di tasik kemasan itu kan, seperti ada ikan permen gitu kan, ada tulisan-tulisan yang nyentrik gitu segala kan. Itu sampai sekarang kan masih berlaku gitu kan, masih laris permen itu kan. Kamu apa tulisannya gitu kan. Nah bisa juga tulisannya itu motivasi ataupun apa. Orang itu lebih penting lihat motivasi ataupun obrolan-obrolan yang nyeleneh gitu kan, bahasa gaul gitu kan, itu sebagai icon gitu, sebagai icon ataupun ciri khas boba kita gitu kan. Boba kita apa tulisannya? Nah nanti pelanggan pasti ini berdatangan dan kita pasti ramai konsumen yang akan hadir ke kita, apalagi disiapkan tempat untuk minumnya atau untuk ininya kan, bisa mesen makanan kan. Jadi usaha kita mah bisa lebih berkembang, tidak hanya menjual es boba, bisa jadi kita makan ada snack makanan ringannya gitu kan. Itu kan sering terjadi seperti itu kan. Tambah menu varian baru itu kan, sudah packagingnya. Nah menu terkait menu juga bisa jadi menunya apa nih gitu kan, dia buat yang kekinian atau model-model yang buat orang penasaran. Itu menurut saya varian seperti itu yang perlu improvisasi ya. Saya rasa waktunya tidak cukup untuk kita presentasikan, mengingat waktu sekarang sudah lewat, kita sudah tidak terasa kita waktu sudah di akhir gitu kan, malah lewat, takut mengganggu dosen-dosen lain. Ya pada intinya saya harapkan dengan materi kita tentang manajemen pemasaran lanjutan itu, kita sebagai anak muda bisa mengerti loh gitu kan.